Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 2 yang berjudul Sistem Indera. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem indera beserta indera mata pada manusia. Nah, yang pertama adalah pengertian indera. Jadi, indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terhadap reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap, dan indera peraba. Menurut Nur Rahmah, adapun mekanismenya secara umum adalah yang pertama adalah sensasi. Sensasi itu apa sih? Sensasi pada dasarnya merupakan tahapan awal dalam penerimaan informasi. Sensasi atau dalam bahasa Inggrisnya sensation berasal dari kata Latin sensatus yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Sensasi adalah suatu perasaan yang timbul akibat adanya stimulus suatu reseptor. Sensasi yang berlangsung secara terus-menerus disebut dengan sensasi beriringan atau after image. 2. Tahapan dari proses sensasi. A. Proses fisik merupakan stimulus mengenai alat indera atau reseptor disebut sebagai proses kealaman. B. Proses fisiologis merupakan stimulus yang mengenai alat indera diteruskan oleh saraf sensorik menuju otak. C. Proses psikologis merupakan proses otak yang menyebabkan organisme mampu menyadari apa yang diterima dengan inderanya. Proses kerja sensasi. Sensasi dimulai dari reseptor atau indera atau sense reseptor, sel yang terletak di organ indera. Reseptor untuk bau, tekanan, rasa sakit, dan suhu merupakan perpanjangan atau dendrit dari saraf-saraf sensorik. Reseptor untuk penglihatan, pendengaran, dan rasa merupakan sel-sel khusus yang terpisahkan dari saraf sensorik oleh sinapsis. Ketika reseptor indera mendeteksi sebuah stimulus, cahaya, tekanan mekanis, atau molekul kimia, reseptor ini akan mengubah energi dari stimulus menjadi impuls listrik yang berjalan sepanjang syaraf menuju otak. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari sensasi. Ciri yang pertama adalah modalitas. Modalitas di sini maksudnya adalah modal dari sensasi ini bisa berupa alat inderanya seperti mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Yang kedua adalah kualitas atau mutu. Yang ketiga adalah adaptasi. Yang keempat adalah intensivitas atau kekuatan. Yang terakhir adalah durasitas atau lamanya waktu. Yang kelima adalah syarat terjadinya sensasi. Yang pertama adalah adanya objek yang diamati, kekuatan stimulusnya. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai indera atau reseptor sehingga terjadi sensasi. Untuk bisa diterima oleh indera diperlukan kekuatan stimulus yang disebut sebagai ambang mutlak atau absolute threshold. B. Kepastian alat indera atau reseptor yang cukup baik serta syaraf sensoris yang baik sebagai penerus kepada pusat otak atau kesadaran untuk menghasilkan respon. Yang terakhir adalah pengalaman dan lingkungan budaya. Pengalaman dan lingkungan budaya mempengaruhi kapasitas alat indera yang mempengaruhi sensasi. Bagian macam-macam alat indera. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian mata. Nah, mata manusia ini ada dua. Nah, dia memiliki fungsi untuk melihat. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan. Rangsangannya itu berupa cahaya. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan ke seluruh arah dengan bantuan 3 pergerakan mata.
Nah, apa aja sih 3 pergerakan mata itu? Ada musculus rectus oculi medial, musculus obliquus oculi inferior, dan musculus obliquus oculi superior. Apa sih masing-masing pengertiannya? Yang pertama, itu adalah musculus rectus oculi medial atau otot di sekitar mata. Ini fungsinya untuk menggerakkan bola mata. Yang kedua ada musculus obliquus oculi inferior. Fungsinya adalah menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang ketiga adalah musculus obliquus oculi superior. Berfungsi untuk memutar mata ke atas dan ke bawah. Selanjutnya adalah bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata itu ada sklera, koroid, iris, lensa, pupil, kornea, ada retina, ada saraf optik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai selaput putih. Selaput putih atau sklera adalah bagian luar dari bola mata yang tersusun dari zat tanduk dan merupakan lapisan yang kuat berwarna putih. Fungsinya sendiri adalah untuk melindungi struktur mata yang sangat halus dan membantu mempertahankan bentuk biji mata. Yang kedua adalah selaput hitam atau koroid, merupakan lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Fungsi dari selaput ini adalah memberikan nutrisi dan oksigen ke mata serta menyerap cahaya dan mengurangi cahaya yang memantul di sekitar mata. Yang ketiga adalah selaput jala. Selaput jala disebut juga dengan retina. Retina adalah lapisan paling dalam mata yang peka terhadap cahaya. Retina ini memiliki sel-sel saraf. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang. Selanjutnya adalah mekanisme kerja mata. Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Proses mata dapat melihat suatu benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda akan ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Yang keempat, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang kemudian disampaikan ke otak. Dan yang terakhir adalah cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga manusia bisa mengetahui apa yang mereka lihat. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.